Ya. Menurut Mas Rian, definisi ruwatan itu sebenarnya apa sih, Mas? Ruwatan itu setahu saya Mas Robi, Nggih. mantranya itu ketika diucapkan tidak boleh ada yang tidur. Satu itu. Satu itu tidak Iya. boleh ada yang tidur, dan yang kedua ibu hamil tolong jauh dan Mas Samuel ngeliat sendiri di atas atap rumahnya itu anginnya awannya itu muter. Oke, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di BM Channel. Kali ini kita ada di segmen Anggoro Kasih, dan saya sudah bersama Mas Rian yang nanti akan bercerita tentang ruwatan ya Mas ya. Tentang ruwatan. Kira-kira seperti apa sih ruwatan menurut Mas Rian nanti? Karena selama ini kita sebagai orang Jawa hanya tahu ruwatan itu sebagai sebuah ritual yang apa ya, yang sangat mistik dan klinik banget. Ini Iya. apa sih sebenarnya kan gitu. Tapi sisi lain dari budaya kita tentang ruwatan, kira-kira apakah makna dari ruwatan, apa yang bisa kita ambil dari ruwatan, nanti kita akan bedah bersama Mas Rian. Tapi sebelum kita mendengarkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita supaya kita semangat untuk membangun PMC untuk lebih maju. Kita akan bedah sisi lain seni dan budaya di Nusantara. Ojo Leno. Oke, selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani Mas Rian. Nah, kali ini Mas Rian akan membahas tentang ruwatan. Tapi sebelum kita membahas tentang ruwatan, sedikit saya memberitahu latar belakang Mas Rian ini adalah seorang pelaku seni, dalang juga, sekaligus penyimping dari setiap pementasan wayang yang ada di DKI ini ya Mas ya, DKI khususnya Jabodetabek. Di Jabodetabek ini. Nah, tidak meragukan lagi track recordnya Mas Rian di dunia kesenian, sudah melanglang buana tentunya. Ya Mas ya. Iya. Oke, kali ini kita relax saja, kita nyantai, Iya. kita ngobrol, kita sharing apa sih sebenarnya ruwatan itu, kan gitu ya Mas ya. Iya. Sebab orang-orang Jawa khususnya Ya. khususnya orang Jawa itu sampai detik ini walaupun kita udah memasuki era yang berbeda ini, Iya. masih ada sebagian masyarakat yang mempercayai tentang ruwatan, Mas. Iya. Nah, kalau ini kita bicara santai, kita diskusi santai. Iya. Menurut Mas Rian, definisi ruwatan itu sebenarnya apa sih, Mas? Ruwatan itu setahu saya Mas Robi, Oke. ruwatan itu merawat sih, lebih ke merawat, bukan merawat untuk sisi lahirnya, tapi lebih ke batin dan jiwanya yang dirawat itu. Seperti itu. Merawat batin dan jiwanya. Ya. Oke. Ya. Dan Lalu? ruwatan itu sebenarnya itu adalah wujud doa seorang hamba kepada Tuhannya atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan. Seperti itu, Mas. Jadi ruwatan ini adalah satu kegiatan spiritual untuk orang Jawa, Ya. untuk dia membersihkan diri. Betul. Untuk dia yang kalau mungkin dalam bahasa Jawanya mengalami sukerto ya Mas ya. Sukerto. Mengalami sukerto. Kesialan. Nah, itu nanti juga akan Ya. menjadi satu pembahasan yang menarik gitu. Ya. Nah, oke. Jadi gini teman-teman. Tadi Mas Rian sudah menjabarkan tentang ruwatan sedikit. Nah, tapi ruwatan sendiri Mas Rian sebagai dalang atau pelaku di dalam ruwatan ini sendiri, kira-kira apa sih Mas yang harus dipersiapkan untuk ruwatan itu sendiri? Dipersiapkan untuk ruwatan itu banyak sebenarnya, dari mulai ubo rampe sesajen. Nah, ubo rampe itu apa Mas? Ini kan mungkin pemirsa jarang yang tahu. Iya. Bahasa kita ubo rampe itu. Ubo rampe itu seperti apa ya bahasa Indonesianya ya?
sulitnya bahasa Jawa itu seperti itu ya Mas ya. Em, mungkin bisa saya bantu. Borampe itu setahu saya itu persiapan atau kelengkapan kelengkapan ya. kelengkapan Iya, yang kelengkapan harus yang kita siapkan ya. yang harus disiapkan. Oke, oke. Monggo. Ya seperti sesaji atau itu gamelannya dan wayang ya kan, itu termasuk juga ubur rampe kan. Oh, itu borampenya dalam Iya, ruatan juga. Oke, ya oke. seperti itu. Untuk sesaji itu sendiri, Mas. Untuk sesaji itu sendiri terdiri dari apa saja sih? Banyak Mas, banyak. Setahu saya yang pernah saya alami, Nggih. tumpeng itu ada 27 jenis. Tumpeng itu ada 27 Ada jenis. 27 jenis yang Iya, harus iya. disiapkan. Dan seperti contohnya ya, kembang, terus air 7 sumber, Oh, terus kembangnya ini ada berapa macam? Apakah 7 macam 7 juga? rupa ya, yang Ya. sering Kembang 7 rupa. kembang 7 rupa, terus ada air 7 sumber air atau 7 air sumber. 7 masjid Nggih. gitu. Lalu? Dan banyak lagi contoh kayak hewan-hewan hidup. Oh, Ya, iya, seperti iya. ayam hidup, bebek hidup, terus Nggih. kain-kain ya kan. Oh, kain sandangan kita Sandangan sehari-hari itu ya. jarik lah utamanya. Jarik, kalau orang dulu itu biasa memakai jarik ini yang Jarik. seperti saya kenakan ini. Nah, itu Ini jarik. namanya kain jarik, Kain teman-teman. jarik. Nah, seperti itu. Oke. Ternyata ubur rampe sesaji itu sangat banyak jenisnya. Banyak banget, Mas, mulai banyak. dari makhluk hidup, Makhluk hidup, ya terus benda mati. benda mati ya. Yang ya Mas ya, lebih mencakup ke sandang pangan papannya ya. Sandang pangan papan itu. Kelengkapan itu ya. Kelengkapan. Iya benar. Nah, Mas Rian, ini tadi kan sudah ada penjelasan sedikit. Ya. Santai wae, Mas. Iya, siap. Santai wae. Karena kita ngobrol santai aja tentang ruatan. Terus tadi kita sudah membahas definisinya secara singkat, kelengkapannya. Nah, sekarang yang harus diruat itu siapa saja sih, Mas? Nah, Atau kategori apa kategori. aja? Nah, ini Sebenarnya kategori untuk yang diruat itu banyak banget Mas, banyak. banyak banget, dihitung ratusan lah, tapi nggak nyampe 1000 ya, Hmm. ratusan. Contohnya kita ambil Pandowo. Pandowo itu anak 5, yang dari cowok semua, anak 5 cowok Nah. semua, itu Pandowo. Nggih. Terus Pandawi itu 5 cewek, 5 anak perempuan, nggak ada selang-seling cowok atau ceweknya, enggak. Itu Pandowo itu cowok semua. Pandawa dan Pandawi. Pandawi. Nah, ya, terus lalu Terus Sendang Kapet Pancuran. apa itu, Mas? Sendang kapit. Sendang Mas, ya? Kapet Pancuran itu Sendang yang dijepit dengan pancuran. enggak Atau konsepnya gimana? enggak gitu. Oh, enggak gitu konsepnya. Lalu Eh, kira-kira contoh ya, Sendang Kapet Pancuran dan Pancuran Kapet Sendang itu cowok, cewek, cowok, cowok, cewek, cowok, dan cewek, cowok, cewek. cewek, cowok, cewek. Iya. Oh, jadi ini simbol ya, Mas ya? Sendang kapit pancuran atau pancuran kapit sendang itu Iya. simbol Linggayoni, teman-teman. Iya, Iya, bener. simbol Linggayoni. Jadi Linggayoni. jadi itu konsep mbah-mbah terdahulu ya. Mbah-mbah. Kita membicarakan tentang Linggayoni itu juga termasuk di dalam kategori Sekerto juga berarti. Sekerto. Lalu apa lagi, Mas? Banyak lagi. Katanya ada sejenis anak ontang-anting. Ya, Ontang-anting anting, terus uger-uger lawang, gantung siwul, banyak itu jenisnya itu. Wah, banyak jenisnya. Banyak. Nah, itu teman-teman, mungkin teman-teman kita di rumah Ya. kalau ada yang mengalami untuk yang masuk dalam Kategori kategori masuknya tersebut, ya, kamu harus diruat. kamu harus diruat. Gitu, enggak gitu ya. Tapi ruatan itu kembali kepercayaan masing-masing. Ya. Nanti kita akan simpulkan di belakang. Tapi Mas Rian, kita tadi sudah membahas secara singkat definisi, terus persyaratannya sampai kategorinya apa saja. Nah, sekarang ini kan kita di PMC ini kita akan mengungkap sisi lain. Sisi lain ruatan. Kita akan fokus ke ranah mistisnya. Mistis. Wah, ranah mistisnya. Mistis ya. Kalau menurut Mas Rian sendiri, ruatan itu semistis apa sih, Mas? Soalnya gini, Mas. Yang berkaitan dengan budaya kita. Ruatan ini kan satu budaya ya. Ya, budaya, tradisi. Budaya, iya, tradisi. Tradisi itu kan masuk ke dalam budaya ya. Ya. Lah, budaya di Nusantara ini itu kan sangat banyak sekali, Banyak khususnya banget, Mas. Jawa. Ya. Jawa itu kalau nggak salah setiap gang aja itu kalau di sana itu Ya. Tradisinya beda-beda. udah beda itu. Udah beda. Udah beda, Ya ya kan? Ah, Kalau mungkin bahasanya orang dulu kalau di Bali itu ada perbanjar. ya. Itu beda-beda gang atau beda banjar itu udah beda. Udah beda Lah. tradisi. Ya. Dan selalu berkaitan dengan hal mistis. Ya. Nah, dari Mas Rian sendiri selaku praktisi ya ini. Ya. Saya tanya selaku saya di sini tanya Mas Rian selaku praktisinya. Nah, ya kan.
Jadi kamu harus fokus untuk sebagai praktisi. Nah, Mas Rian selaku praktisi ruwatan ini, Mas. Kira-kira pernah nggak mengalami hal-hal apa gitu? Mas Rian ini juga meruat kan kalau nggak salah? Iya, meruat. Ya kan saya pernah menyaksikan Mas Dua Rian kali. ini 2 kali meruat. Bahkan saya pernah terlibat untuk ngendangi. Iya, gitu. Mengendangi Mas Rian ini. Tapi bubrah. Nggak apa, emang Nggak itu apa-apa, kebiasaan terus. kita harus Iya, bubrah. Iya, iya. Ya nggak apa-apa yang bubrah, bawa aja yang penting atas jangan sampai Atas bubrah. aja bubrah. Iya, benar. Itu nanti efeknya ke lain-lain, Mas. Yo sembako Wah, banyak mahal merembet dan itu, Mas. sebagainya. Iya, iya. Sembako mahal itu udah horor Wah, banget. nggak beres itu. Nggak beres, harus diruat itu. Iya. Lah monggo Mas Rian. Iya. Apa sih kira-kira Mas? Lelaku apa atau misalnya apa pengalaman mistis Anda? Monggo, Iya. Mas. Pengalaman mistis saya ketika ruwatan. Pertama jangan ruwat aja dulu lah. Kita ngikut sama orang yang ngeruat dulu. Saya ini pernah ngikut dalang ruwat beberapa kali, Mas. Oh, gitu. Iya. Iya. Terutama pepunden dalang ruwat yang ada di Jabodetabek. Dalang sepuh ya? Dalang sepuh. Dalang ruwat. Nggih. Dalang sepuh. Itu ketika dia ngeruat, hawanya itu beda. Dan yang saya rasakan ketika membaca mantra ruwatan itu, Kumbolo Geni dan Hono Coroko Walik dan sebangsanya, doa-doa Ada mantranya ada ya, Mas, mantranya. ya? Oh iya. Itu mantranya itu ketika diucapkan tidak boleh ada yang tidur. Satu itu. Satu itu tidak Iya. boleh ada yang tidur, dan yang kedua ibu hamil tolong menjauhi lokasi itu, lokasi ruwatan. Ketika membaca mantra loh ya. Iya. Tapi ketika sedang ada ya sebelum membaca mantra itu sudah itu boleh. Nggak boleh ada yang minum, Nggak boleh ada yang minum, nggak boleh ada yang makan. nggak boleh ada yang makan. Ya. Kalau nggak salah anu juga ya, Mas ya. Yang waktu itu saya ikut jenengan itu. Iya. Ini kita keluar track sebentar. Iya. Yang waktu itu saya ikut jenengan itu orang yang lagi halangan juga nggak boleh. Yang di lagi situ. halangan ya juga. Nggak boleh di situ. Nggak ya? boleh. Nah, itu kenapa, Mas? Karena Kalau boleh tahu. Karena satu, itu guru saya itu pernah, yang dalang ruwat ini pernah. Itu adalah satu ibu, dia hamil. Pulang dari ruwatan keguguran, Mas. Umur 9 bulan, 8 bulan itu. Itu keguguran. Keguguran. Karena apa, Mas? Kurang tahu, Mas. Tapi itu apa namanya? Orang itu berada di situ ketika pembacaan mantra. Pembacaan mantra. Oh, iya. Lalu? Sebab dan musababnya saya kurang tahu ya. Nggih. Emang itu emang tradisi, dan emang udah menjadi larangan dari sesepuh dulu kalau ada orang hamil suruh menjauh dari lokasi tersebut ketika lagi pembacaan mantra. Orang tertidur harus dibangunin, kalau mau tidur lanjut harus jauh dari lokasi itulah. Nah, kalau orang tidur ini akan menimbulkan efek apa? Apa dia akan tidur selamanya atau gimana? Iya. Oh gitu. Gitu. Mitosnya seperti itu, Mas. Tapi saya belum pernah nemuin kalau itu. Rata-rata bangun semua, Mas. Rata-rata bangun semua. Bangun semua. Takut ya dia? Iya, takut. Oh iya. Dan dalangnya sudah sebelum membaca mantra pun bahasanya sudah mewarning para penonton. Oh iya, aku ingat kamu mewarning bagi yang halangan silakan keluar. Oh iya, benar. Pernah sebelum pembacaan mantra itu sudah mewarning. Iya. Nggak boleh makan, nggak boleh tidur, dan nggak boleh makan. Terus yang tidur harus dibangunin, yang halangan harus menjauh, seperti itu. Itu mantra yang dibacakan apa sih, Mas? Kok bisa segawat itu gitu? Ya, intinya kan doa itu yang dibaca mantra itu adalah doa tolak bala, Mas. Oh, doa tolak bala untuk menghilangkan sukerto atau kesialan yang disandang oleh yang diruat. Oh iya, seperti itu. Oke. Nah, ini satu pembahasan yang menarik, nanti coba akan kita simpulkan karena ada satu kejanggalan menurut saya. Ini yang dibaca itu mantra tolak bala. Sedangkan orang hamil itu menurut orang-orang kita yang punya adat ketimuran itu adalah suatu berkah kan gitu. Tapi kok tidak boleh ada di situ kan gitu. Ini satu ini tanda kutip ya ini ya. Ada sesuatu ini kan gitu. Nah, tapi mungkin boleh dilanjut tadi itu tentang mantra dan larang-larangan ya. Lalu untuk mungkin pengalamannya boleh dilanjut selama mengikuti sebelum kita nanti tanya untuk perjalanan Mas Rian sendiri. Ketika suasana pembacaan mantra itu nggak ada hawa sama sekali, Mas. Nggak ada hawa, nggak ada panas, nggak ada dingin, nggak ada angin, flat iya. Datar aja. Terus kayak membel gitu, Mas. Wah, membel itu seperti memantul. Iya, memantul
mantul. Dari sana dimantulin ke sini, dari sini mantulin ke sana. Itu hawanya. Seperti itu. Itu pengalaman saya ngenger sama dalang ya. Nggih, nggih. Dalang-dalang sesepuh yang ada di Jabodetabek khususnya. Dan untuk pengalaman pribadi, Mas. Untuk pengalaman pribadi. Untuk pengalaman pribadi, peruatan yang pertama itu saya nggak ada kejadian apa-apa sih. Nggak ada kejadian apa-apa. Mas Robi juga pernah ikut kan peruatan pertama kali itu? Gini, Mas Rian ini kan pelaku ya, Iya. meruat. Ini Iya. kita udah masuk ke sesinya Mas Rian untuk menceritakan pengalamannya. Ya. Tapi Mas, sebelum Anda meruat, kira-kira ada, kalau orang Jawa dulu kan, jangankan dalang ya Mas ya, jangankan dalang. Orang kita mau keluar rumah itu aja kadang dipetung dino, atau kita harus menghitung harinya ini nanti jatuh di apa, terus naga harinya itu atau nogo dinonya itu berada di mana. Nah, itu kan proses laku. Kalau Mas Rian sendiri melakukan nggak sih proses laku sebelum meruat itu? Monggo. Laku yang saya lakukan itu seperti puasa, Mas. Puasa bermunajat kepada Tuhan, agar prosesi ruwatannya itu lancar, tidak ada halangan, ya, seperti itu. Khususnya itu puasa, Mas. Puasa. Hanya puasakah atau ada laku lain kayak pati geni atau apa? Enggak nyampe seperti itu. Itu. Hanya puasa. Mendekatkan diri sama sang kuasa, seperti itu sih. Jadi sebelum melakukan ritual, sebelum melakukan prosesi ruwatan, jangan melakukan lelaku untuk puasa. Berpuasa. Oke. Kalau untuk pengalamannya sendiri selama meruat, Mas? Pengalaman peruatan yang paling sangat nggak logis itu ketika ngeruat di salah satu tempat dalang senior kita, di tempatnya Mas Samuel Santoso. Di situ ya? Di Depok. Di Depok. Okay. Itu ruatan. Mas Samuel minta saya ngeruat di lokasinya karena ada sesuatu hal dan ada hajat yang ingin disampaikan. Pada waktu saat itu, Mas, itu keadaan jam 4 sore. Mendungnya luar biasa. Di lokasi? Di lokasi itu. Oh ya, saya juga ikut itu. Lokasinya mendung luar biasa. Dibilang ini akan turun hujan. Wis pokok bledek. Bisanya mau pasrah Mas ya. Wis pasrah iki. Pokok angin ribut lah. Gitu, iya, sempat badai ya. Sempat badai. Dan Mas Samuel ngelihat sendiri di atas atap rumahnya itu awannya itu muter. Awannya itu muter. Nah, itu pengalaman mistis saya dan alhamdulillahnya selesai ba'dah sholat isya hujan nggak turun, malah ada angin sumilir lah intinya. Terus landai. Gitu. Ya, itu pengalaman mistis saya. Oke. Jadi teman-teman, waktu itu Mas Rian ini meruat di tempat salah satu. Ini hormat saya juga katur sungkem kula katur untuk senior kita. Ini saya Mas Samuel. Nah, ini meruat di salah satu tempat di daerah Depok. Itu saya menyaksikan langsung pas ketika prosesi penaruhan sesaji itu lampu itu tiba-tiba mati sendiri. Tapi sesaji itu ketika ditaruh lampu itu nyala sendiri. Dan itu satu komplek mati semua, Mas. Iya bener. Iya kan? Satu komplek itu mati semua. Ini menurut saya juga agak logis. Aduh, ini susah. Mistis banget ini. Wah ya. Jadi gitu teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, Mas Rian, pengalaman mistisnya Mas Rian seperti itu tadi. Nah, kalau kita bicara tentang ruatan, apakah ada spesifikasinya atau kategori sendiri nggak sih untuk si dalang ini sendiri? Ada, Mas. Ya kan? Ada. Okay. Jadi gimana Mas Rian? Enggak semua dalang itu bisa meruat. Maaf ya Mas Robi. Setahu saya Mas Robi ini juga dalang ya. Enggak teman. Bohong kalau ngomong enggak itu bohong. Jadi gini teman-teman, ini sebelum ini juga kita menjaga sesama seniman ya Mas ya. Jadi gini teman-teman, kita bukan kok gimana-gimana, tapi Mas Rian ini pelaku dan ini versinya Mas Rian. Karena setiap kita akan punya versi yang berbeda masing-masing. Betul, ya Mas ya. Kita betul. punya versi masing-masing untuk mendefinisikan karena lelakunya atau jalannya kita untuk proses
untuk menuju ke situ itu masing-masing. Kayak kita Masing-masing. hidup kan gitu. Betul. Nah, monggo Mas Rian tadi seperti apa? Kategori dalang yang bisa meruat itu ada 2, Mas. Ada 2. Ada 2. Apa aja, Mas? Turun dalang dan dalang sejati. Kita ungkap dalang sejati dulu. Turun dalang Dan dalang sejati. Monggo, dalang sejati. Kalau versi saya mengikuti versi dari almarhum Ki Mantep Sudarsono. Almarhum. Nggih. Beliau menjelaskan bahwa dalang sejati itu kakek sama nenek dalang, ibu sama bapak dalang, dan jatuhnya si anak itu juga dalang. Itu dalang sejati. Berarti harus dari kakek neneknya Ya, itu dalang. Jadi dalang. dalang perempuan itu juga ada ya, Mas? Ada ya? dalang perempuan ada. Nah, ya teman-teman, kakek, nenek, ibu, bapak sampai anaknya Nah, itu dalang. dalang. Itu Itu namanya dalang sejati. sejati. Nah, Kalau turun dalang, kakek dalang, bapak dalang, anak dalang, itu berarti nenek ibunya tidak dalang. tidak. Bedanya berarti hanya di situ ya? Ya, Dalang dan sejati dengan turun dalang. satu lagi, Nggih. kakek dalang, bapak tidak dalang, Nggih. cucunya dalang. Kayak saya berarti. Ya. Kayak saya. Nggih. Ya. Tegaskan lagi, kakek dalang, bapak bukan dalang, cucunya dalang. Itu kategori apa itu, Mas? Itu yang saya alami sih, soalnya kakek saya itu dalang. Berarti bapak kita sama ya, Mas? Ya, kita sama. senasib ini. Sama senasib. Ya. Tapi saya bukan dalang ruwat ini, Mas. Saya dalang kerusuhan. Jadi kalau Sama nyari saya juga sering dalang kerusuhan di mana-mana itu paling dalangnya saya. Nah, ini bedanya dengan Mas Rian di situ. Ya, seperti itu. Tadi ada dalang sejati, Dalang, turun dalang, dan putu dalang ya. Putu Mungkin dalang, kita ya. cucu dalang ya. Cucu dalang. Nah, Mas Rian, setahu saya nih, kita sharing ya. Ya. Kita sebelum masuk lagi nanti ke pengalaman Mas Rian. Setahu saya di Jawa Timur itu yang bisa meruat itu malah bukan tedak turun dalang, Mas. Iya. Lah, itu gimana? Mungkin Mas Rian tahu atau seperti ini, Mas. Kalau itu istilahnya dalang tiban ya, dia berani meruat. Waduh, karena nggak dalang ada tiban. Dalang tiban maksudnya itu nggak ada terah dalangnya. Oh, nggak ada terah dalang. Nggak ada terah, maksudnya kakek nenek itu nggak ada dalang, buyutnya nggak ada dalang. Jadi hanya dia yang kewahyon ya, kalau bahasa kita ya. Kalau bahasa kita kewahyon. Kalau dalang tiban itu, Mas, dia ini nggak ada terah dalang, nggak ada cucuk dalang, nggak ada turunan dalang. Dia ini ujuk-ujuk bisa mendalang gitu. Tiba-tiba bisa mendalang. Bisa mendalang. Entah itu hanya sekedar dari main wayang atau dia hanya sekedar melihat dari dalang-dalang yang senior, terus lalu dia mempraktekannya sendiri, dia mendalang. Ya, seperti itu kalau dalang tiban. Jadi apa ya? Otodidak. Lebih ke otodidak ya, Mas ya, karena dia tidak ada turunan, tidak belajar dengan siapa-siapa. Ya, otodidak. Dia kewahyon. Ah, itu dia. Teman-teman, ini satu fenomena yang luar biasa sebenarnya dari tempat kita gitu loh. Dan nah, ini sekarang kita kembali ke Mas Rian. Ya. Sebagai dalang muda ya kan, yang mewarisi tradisi ruatan. Menurut Mas Rian, kita masuk di era ini, Mas. Ya kan, ini kita bahas sisi lain, mistisnya juga, tapi kita bahas ke milenialnya juga, ke teman-teman anak muda. Menurut Mas Rian, di zamannya seperti ini, ruatan itu seperti apa sih, Mas? Ruatan itu ya seperti tadi, merawat. Dan biasanya yang meruat itu dalang-dalang sepuh. Ya. Ruatan itu kan identik biasanya dengan dalang sepuh. Tapi di Jakarta ini saya menemukan satu fenomena yang cukup unik. Karena ada manusia satu ini, anak muda tapi meruat itu. Saya sendiri aja belum berani karena tadi yang serumit itu, teman-teman. Tapi Mas Rian berani. Seperti apa, Mas? Setahu saya kalau ruatan itu biasa dalang sepuh yang sudah punya cucu, minimal dia sudah punya cucu. Oh iya, minimal paham. Dia sudah punya cucu dan sanggup menerima resiko yang akan dihadapi. Ya seperti tadi. Berarti lebih gini, Mas, karena mereka udah sepuh. Kalau bahasanya orang Jawa itu dia sudah siap lereng ke Prabon. Ya, lereng ke Prabon dan meninggalkan duniawinya. Nah, lebih itu ya, lebih menyeleh atau
menaruh keduniawian itu dan dia sudah fokus dengan yang di atas Iya, gitu. Jadi betul. dia berani untuk mengabdikan dirinya ya Iya. Mas ya. Nah, itu teman-teman. Ruwatan itu Ruwatan. selain berbicara tentang kesucian diri, pembersihan diri, tapi kita juga bicara tentang pengabdian. Gitu ya Mas ya. Iya, betul. Pengabdian dari seorang dalang yang selama ini sudah melanglang buana, yang berani gelar, ya kan, gelar. Ibaratnya dalang itu kan berani gelar jagat Mas, kan gitu. Iya, Gelar betul. jagat itu menggelar dunia, Menggelar alam semesta. menggelar alam semesta ya Mas ya. Iya. Tapi beliau di satu sisi emang benar-benar harus sudah lereh ke prabon, Iya. harus sudah menep batinnya ya Mas ya. Betul. Baru bisa meruat. Iya. Nah, Mas Rian ini sebagai dalang muda mungkin Mas punya nggak pandangan atau cita-cita ingin membuat satu ruwatan milenial nih Mas itu anak-anak muda sekarang. Milenial kontemporer. Karena menurut saya gini Mas, Iya. Gimana? kita masuk di zaman seperti ini menurut saya bukan mistis lagi, bahkan lebih horor daripada hantu-hantu mungkin kejadian mistis yang diceritakan Mas Rian tadi. Iya. Di zaman ini Mas, kita itu sebenarnya kalau kita mau tarik mundur, kita itu sudah banyak diwarisi dengan leluhur kita. Betul. Cuma bahasa leluhur kita itu menggunakan bahasa simbol ya Mas. Simbol. Ya. Sanepan. Iya. Nah, kayak sekarang itu maraknya gadget. Siapa sih dari kita yang nggak punya gadget ya Mas? Betul. Ya kan? Kita nggak. Nah, ini menurut saya banyak orang tua sekarang yang mungkin gelisah karena anak ini menjadi tanda kutip ya, ini saya tanda kutip dulu, menjadi Sukerto karena cepatnya laju peradaban itu, namun tanpa diimbangi dengan pemahaman tentang kultur kita. Betul. Dan mungkin ini kan kita butuh satu medium baru ya kan untuk kita menyesuaikan zaman ini, terutama ruwatan itu tadi ya Mas ya. Ada nggak atau Mas Rian pernah nggak melakukan satu ruwatan yang sudah berbeda dari ruwatan sebelumnya? Nggak apa-apa, ini versi Mas Rian, karena tadi saya sudah bilang setiap dalang itu selalu punya cara versi masing-masing. Jadi nggak perlu kita mencemooh dan sebagainya. Ini prosesnya Mas Rian gitu. Nah, Mas Rian sendiri pernah nggak melakukan seperti itu? Karena kita menghadapi era yang berbeda kan, kita harus menggunakan cara yang berbeda juga Mas, ya kan? Soalnya ini sangat satu persoalan yang sepele. Kita mencari kembang tujuh rupa itu udah sulit banget Mas itu. Iya kan? Iya. Nah, ada nggak media lain alternatif? Kita tetap bisa melaksanakan ruwatan, tapi ubur rampe atau konsep ruwatannya itu sendiri menyesuaikan ruang hari ini. Yes. Bisa Mas, bisa. Contoh dari sesajen ya. Sesajen itu kan banyak. Contoh aja tumpeng itu ada 27 macam. Ya, tadi sudah disebutkan Kita ambil sederhananya saja lah. Dari mulai kembang telon. Kembang telon itu cuma 3 jenis Mas. Kembang telon itu kembang 3 jenis ya? 3 jenis, setahu saya. Mawar, melati, kenongo. Nah itu nggak banyak-banyak Mas kalau sesajen itu. Versi saya loh ya. Iya. Versi saya. Itu nggak perlu banyak. Cuman itu aja 3. Dan ditambah pisang. Pisang sisir raja. Pisang raja, pisang satu raja, sisir ya, satu tandan lah ya. Satu tandan sama kelapa. Iya. Dan yang paling utama itu cuma satu Mas. Apa Mas? Air. 7 sumbernya itu. Kenapa Mas? Nah, kita kenapa ya? Iya. Kenapa kok harus ada air? Kira-kira Mas Rian tahu nggak kenapa harus ada air? Ya. Kenapa harus kelapa? Ya. Kenapa kembang 3 warna tadi? Dan pisang Mas? Ya. Kita ambil contoh satu saja dari air. Dari air? Air itu 7 ya. Air 7 sumber. 7 itu dari kata tujuan. 7 atau tujuan. Pitu itu pitulungan. Ya. Kita mengharapkan dari Tuhan pitulungan atau pertolongan Tuhan agar tujuan kita itu sampai seperti itu. Kita ambil contoh sedikit dari air itulah. Dari air itu ya. Jadi sudah kita minimalis lagi. Ya, minimalis lagi. Itu lebih sederhana banget itu. Nah, tapi Mas, kira-kira itu akan mengurangi esensi nggak Mas? Ya. Makna dari ruwatan yang tadi jenengan jabarkan panjang lebar seperti itu.
mengurangi nggak Mas kira? Bagi menurut saya yang saya alami enggak mengurangi Mas, Tidak sama mengurangi. sekali enggak mengurangi karena satu, yang diruat sama yang meruat itu harus saling percaya Mas. Intinya itu Iya, ya. intinya itu. Oh, Yang oke, diruat sama yang meruat itu harus saling percaya. Kalau yang diruat dan yang meruat itu tidak saling percaya, itu sama saja bohong Mas. Iya, karena tidak ada saling kepercayaannya itu. Karena di situ kita harus menyamakan semua energi. Ya, bahasanya kita harus menyamakan frekuensi. Ya, menyamakan frekuensi agar tujuan dan doa kita tersampaikan dan insya Allah terijabah dan terkabul seperti itu. Oke, Mas Rian. Oke, Mas Rian. Ternyata obrolan kita sangat panjang ya. Panjang Mas, ini nggak 2 malam kayaknya nggak cukup Mas. Iya Mas Rian. Iya. Oke, mungkin nanti next kita bisa Siap. ketemu lagi Mas Rian. Oke teman-teman. Ternyata dari penjelasannya Mas Rian panjang lebar, simple. Kita itu hanya bisa saling menjaga kepercayaan. Ya, Yang satu itu. Yang terutama kita menjaga kepercayaan. Ya kan? Yang Ya, kita ambil dari ruatan. Sulit Mas mencari kepercayaan orang itu sangat sulit. Sangat sulit Mas. Ya. Zaman sekarang itu sangat sulit lagi. Sangat sulit. Ya kan? Kita tahu makanan itu makanan di foto, tapi kita ngeliat temennya dimakan Mas. Nah, itu. Kan lebih bahaya. Lebih bahaya gitu. itu. Kan? Jadi konco mangan konco, Konco roh itu. panganan di foto, roh konco dipangan. Mas. Kan lebih bahaya itu. Nah, makanya simple. Satu, kita bicara tentang kepercayaan. Betul. Saling percaya, saling menjaga. Saling percaya, saling menjaga. Berangkat dari akar-akar tradisi kita tentang pengabdian, ternyata ruatan mengajarkan kita sebuah pengabdian kita nanti suatu saat bahwa kita juga akan mengalami tua. Betul. Ya kan? Betul. Dan kita harus membersihkan diri kita semua, mengabdikan diri merawat. kita untuk ke sana, merawat, ya kan? Ya. Nah, untuk zaman sekarang ya, gimana cara kita untuk merawat diri kita di era seperti ini, teman-teman? Ya kan? Karena menurut saya hal mistis atau sisi lain di zaman ini pun sangat horor sekali Mas. Horor sekali. Horor. Tadi masuknya percepatan dan kita ini sudah digiring ke dalam era yang maya Mas, yang nggak terlihat. Betul. Ya kan? Ini tanda kutip ini kan ini juga mistis juga. Mistis juga nih dalam tanda kutip kan gitu. Oke. Pengabdian, kepercayaan, penyucian diri. Poinnya. Sebelum kita tutup acara kita Mas Rian. Ya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, saya terima kasih juga. Mohon maaf juga ya. Namun sebelum kita tutup, mungkin Mas Rian punya pesan nggak untuk teman-teman di luar sana, terutama anak-anak muda Mas? Ya. Nah, terkait seni budaya kita atau ini sisi lain nih, yang banyak menganggap budaya kita mistis. Ya. Ternyata di balik mistis itu masih bisa kita cerna kok. Betul. Iya kan? Betul. Air mengajarkan kita untuk kesucian, untuk membersihkan diri. Ya kan? Kemana tujuan kita? Ya. Betul. Bukan air itu iki banyune iki enek demite gitu. Tapi emang ada yang seperti itu, tapi kan enggak semua kita harus di situ. Tapi kan ternyata air itu mengajarkan kita untuk tujuan hidup, mengarahkan tujuan hidup. Oke, teman-teman, enggak kerasa kita sudah di penghujung acara. Ya. Penjelasan panjang lebar dari Mas Rian tentang ruatan itu tadi yang sangat simpel, sederhana, namun ternyata menyimpan nilai-nilai yang sangat berharga. Nah Mas Rian, ini sebelum kita akhiri perjumpaan kita malam ini, mungkin dari Mas Rian ada pesan dan kesan Mas Rian. Monggo. Pesan saya untuk anak-anak milenial ya. Satu, menjaga tradisi leluhur yang sudah disiapkan dari dulu ya. Itu sebenarnya menjaga itu juga penuh perjuangan. Setidaknya cara menjaga itu tidak menjelek-jelekkan budaya itu sendirilah. Ya, seperti itu. Yang kedua, saling percaya. Kita ambil dari saling kepercayaan. Kepercayaannya antara yang diruat dan yang meruatnya itu harus saling percaya. Seperti itu Mas, pesan saya untuk anak muda milenial saat ini. Teman-teman, simple, sederhana. Hanya yang saya kantongi itu merawat, menjaga, dan saling percaya. Nah, karena apa?
Ini dua hal ini sangat penting untuk kita pegang di era ini, ya Mas ya. Betul. Karena kita sudah masuk di era yang maya ini, di dunia yang maya ini. Dan kita harus mau nggak mau kita harus percaya dan nyatanya itu sudah masuk sebelum kita ini nanti kita masuk ke metaverse ini. Iya bener Mas. Iya kan Mas, itu lebih gaib lagi, itu lebih mistis lagi. Wah, lebih mistis itu. Itu Nggak karuan itu. nggak- Orang-orang pada sakti luar biasa deh. Itu saktinya setengah mati teman-teman. Dan yang penting adalah menjaga nilai-nilai budaya leluhur dan membedahnya. Kita paham, ya kan? Menjaga itu bukan hal yang mudah, ya kan? Karena kita hidup di era percepatan ini, wah sudah tidak terbendung lagi. Menjaga itu hal yang sangat penting. Itu sebagai pondasi kita untuk masuk di abad ini. Oke, mungkin itu aja dari saya. Namun sebelum saya akhiri perjumpaan ini, jangan lupa untuk like, Comment comment, and subscribe. dan subscribe ya. Yes. Ini Mas Rian, BTW punya sosmed nanti? Nanti aja dicantumin di. Oh, nanti kita cantuman Iya. aja. Oke, teman-teman. Itu sekian pembicaraan kita dan jangan lupa terus pantengin Anggoro Kasih setiap malam Selasa Kliwon. Sampai jumpa dan ojo leno.